Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana tata cara awal mula paling awal ketika kita secara kasar bisa dibilang tidak paham sama sekali tentang dunia trading. Lalu apa yang harus kita lakukan pertama kali dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan profit secara signifikan. Nah, sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency yang terbaik di Indonesia. Nah, langsung saja. Ketika kita bicara tentang orang yang belum pernah sama sekali berkecimpung di dalam dunia cryptocurrency atau dunia trading, ada satu hal penting yang harus kalian ingat ya. Bahwasanya trading itu berbeda dengan gambling, oke? Trading dan judi itu sangat berbeda dan dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau misalkan kalian bermain option itu udah jelas-jelas banget itu judi ya. Sudah beberapa kali saya jelaskan karena memang tidak akan pernah bisa menang kalian di dunia option. Seperti pada dasarnya beberapa yang sudah saya buktikan di dalam fakta binary auction dan bukti kepalsuannya, oke? Ketika kalian sudah paham tentang bedanya trading dan option, oke? Kalau option itu udah jelas-jelas gambling. Kalau misalkan kalian mau adu nasib, bisa kaya ya bisa, tetapi bisa juga kalian miskin. Tapi kalau misalkan kalian ingin judulnya trading, itu beda lagi ya. Kalau misalkan trading itu adalah bukan option. Trading adalah bukan sesuatu tentang menebak harga atau bukan sesuatu tentang ditentukan waktu oleh si broker itu sendiri. Lalu kalian kalau loss semuanya. Enggak seperti itu. Trading adalah bagaimana tata cara kita mencari selisih harga, baik naik ataupun turun gitu kan. Baik naik ataupun turun sehingga bisa mengakibatkan transaksi yang bisa menghasilkan profit. Kalaupun loss itu biasanya lossnya itu sesuai dengan jarak atau leverage yang kalian pilih gitu. Nggak bisa langsung loss semuanya, nggak bisa. Kalau misal loss semua itu udah jelas-jelas option. Karena memang pilihan option itu kenapa harus ada gitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang memang suka judi gitu kan. Buktinya banyak sekali udah benar-benar situs-situs judi online itu kan udah benar-benar judi tapi masih banyak peminatnya. Nah, namanya perusahaan atau namanya bandar ya pasti oke-oke aja lah selagi itu rame. Maka dari itu option diciptakan. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara tentang trading, apa market yang paling saya rekomendasikan untuk saat ini? Kelemahan YouTube adalah tidak bisa di-update ulang ataupun sayang bisa dihapus gitu ya. Maka dari itu selagi di deskripsi di bawah ini masih ada tanda kurung bertuliskan masih rekomendasi, berarti walaupun Anda melihat video ini sudah 1 bulan ataupun udah 2 bulan atau mungkin udah 1 tahun, tapi kalau misalkan di dalam deskripsi di bawah ini masih ada tulisan masih rekomendasi, itu berarti market ini masih sangat-sangat rekomendasi. Walaupun video ini masih ada, tapi kalau misalkan di dalam kurungnya itu sudah tidak rekomendasi gitu, berarti kalian coba cari video terbaru saya aja gitu. Nah, market yang saya rekomendasikan adalah Let Me Trade. Kenapa Let Me Trade? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Let Me Trade adalah sebuah market leverage trading yang dimana fiturnya itu sangat mudah sekali untuk diakses ya, baik untuk pemula ataupun profesional gitu ya. Lalu yang kedua, tidak adanya order pending. Kalau misalkan kalian baru belajar, habis itu tiba-tiba beli kok susah banget, jual kok susah banget, maka dari itu di Let Me Trade ini adalah instan eksekusi alias tidak ada pending-pendingan. Walaupun kalian modal 100.000 bahkan sampai 1 miliar sekalipun tidak akan ada pending sama sekali. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah tidak adanya biaya in-app dan funding fee. Ini mungkin bagi kalian yang newbie ya kan, nggak akan asing ya kan. Akan asing dengan apa itu funding fee, apa itu biaya in-app. Intinya kedua biaya ini itu sangatlah mengganggu. Intinya kalau misalkan kalian mengopen posisi lebih dari 4 jam atau lebih dari 24 jam, kalian akan dikenakan biaya tambahan seperti market-market pada umumnya kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya di Let Me Trade ini gratis, tidak ada biaya funding fee dan biaya in-app. Seberapa penting biaya in-app dan funding? Itu sangat penting sekali gitu kan. Bayangkan kalau misalkan kalian ingin meng-hold secara jangka panjang, kurang lebih 1 minggu, 1 bulan atau misalkan sampai 1 tahun. Bayangin kalau misalkan setiap 4 jam kalian ditarik karcis sini goceng, sini 10.000, sini 20.000, sini gocap. Nah, bayangin aja kayak gitu. Risih nggak seperti itu ya kan? Kita parkir di Indomaret 1 menit tiba-tiba ada tukang parkir aja risih, apalagi kita setiap 4 jam ditarik terus duit, ditarik terus duit, ditarik terus duit gitu kan. Ini membuat kita tidak nyaman sama sekali. Lalu yang terakhir ya, deposit dan withdraw itu sangat murah, oke? Bahkan gratis. Deposit ini minimal adalah 200.000. Kalian harus menggunakan TRX atau bisa kontak saya di Telegram. Minimal 200.000 ya. Lalu withdraw, kalau misalnya di market lain itu biayanya $5 ya kan, $5 sampai bahkan lebih ya kan.
Kalau misalnya di live trade itu gratis, oke? Ini sangat dibutuhkan untuk pemula dan pemain receh gitu kan. Jadi kalau misalnya di live trade ini benar-benar gratis, oke? Untuk pendaftaran langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini, juga tidak apa-apa kalau misalnya kalian nggak kaya sih juga nggak apa-apa gitu. Langsung klik link di situ, langsung tautkan email, tautkan nomor handphone ya langsung bisa. Setelah kalau misalkan kalian udah ada di tampilan seperti ini, dan silakan deposit gitu kan menggunakan Indodax kalian, atau kalian bisa kontak saya di Telegram. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian sudah deposit, otomatis saldo kalian akan ada nih sekitar 15 USDT gitu kan, kurang lebih sekitar 250.000 lah gitu. Tapi bisa kok 200.000 gitu kan. Apa yang harus kita lakukan pertama? Untuk bagi pemula, kalian hanya harus memahami beberapa teknik saja. Karena untuk memahami banyak sekali teknik itu dibutuhkan waktu yang cukup lama dan tiba-tiba mungkin otak kalian akan blank. Ada dua hal yang harus kalian pahami gitu. Yang pertama, leverage ya kan. Ini leverage adalah menentukan bagaimana tata cara kalian penggunaan dikali berapa modal kalian. Semakin besar leverage-nya, itu berarti kalian akan semakin besar juga resikonya, tapi semakin besar juga profitnya. Bagaimana tata cara perhitungannya? Misalkan seperti ini. Kalian modal sekitar 10 USDT, oke? 10 USDT. Kalau kalian menggunakan leverage 10 kali lipat, oke? Menggunakan leverage 10 kali lipat, kalau kalian mencet long ya, berarti semakin harga naik itu akan semakin kalian mendapatkan profit. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian pencet short, oke, maka kalau misalkan harga turun itu kalian akan mendapatkan profit. Nah, lanjut ke materi yang sebelumnya. Ketika kalian menggunakan leverage 10 kali lipat dan margin 10 USDT dan kalian pencet long misalkan kayak gitu, semakin harga ini naik maka kalian akan mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Semakin harga turun kalian juga akan mendapatkan kerugian. Karena kita menggunakan leverage 10 kali lipat, apabila harga ini selisih pada saat kalian mengopen posisi selisih 1%, kalau misalkan di market biasa kalian hanya untung 1% alias 0,1 dolar. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan leverage 10 kali lipat, otomatis 1% dikalikan 10 gitu kan. Jadi kalau misalkan harga ini selisih 1%, kalian menggunakan leverage 10 kali lipat, itu berarti kalian sudah profit 10%. Berarti kalau misalkan kalian modal 10 dolar, profit kalian menjadi 1 dolar. Jadi total yang kalian dapatkan sama dengan modal itu sekitar 11 dolar. Kalau kalian menggunakan leverage 100 kali lipat, kalian bisa mendapatkan keuntungan hingga 100%. Jadi kalau misalkan naik 1% saja dan menggunakan leverage 100 kali lipat, kalian akan mendapatkan 10 dolar secara instan karena modal kalian adalah 10 dolar. Tetapi jangan senang dulu, kalau semakin kalian tinggi ya menggunakan leverage ini, semakin kalian cepat pula juga ruginya. Jadi untungnya dikali lipatin, ruginya juga dikali lipatin, seperti itu. Maka dari itu kalian pakai leverage yang aman saja, 5 kali atau 10 kali. Nah, lalu sebenarnya apa sih Bang? Bagaimana tata cara untuk mengopen posisi ini? Gini deh, gak usah pusing-pusing kalian mengambil banyak sekali teori di dalam YouTube. Coba ikutin teknik sederhana saya aja. Untuk kalian yang para newbie ya kan, itu kalian bisa klik measure di sini, oke? Klik measure di sini, dan oke, arahkan apabila terjadinya guncangan market yang cukup dalam. Entah itu naik, entah itu turun. Misalkan, yang harus kalian lakukan pertama adalah ubah candle time frame-nya ini di 30 menit, oke? Setelah ubah di time frame 30 menit ini, kalian klik measure. Ini adalah teknik pertama yang saya pakai dulu sebelum saya menemukan teknik-teknik selanjutnya. Ketika kita klik measure, misalkan kemarin nih, ada habis naik terus tiba-tiba turun. Apakah waktunya kita untuk mengopen posisi? Misalkan kalian nanya kayak gitu, coba klik dari area di sini. Kita perbesar dulu ya. Dari area di sini, ingat ya, candle time frame-nya diubah dulu 30 menit. Setelah itu, dari sini klik ke bawah sampai ke bawah kayak gini nih. Sampai kena yang candle paling terbawah, seperti itu ya. Ketika itu, lalu di sini ada semacam kayak minus kayak seperti itu ya. Lalu di sini ada keterangan minus 7,05% gitu kan. Minus 7,05%. Selagi si minus ini belum mencapai angka 5%, jangan pernah sekali-sekali mengopen posisi kalau untuk newbie ya. Jadi lakukanlah kebalikan dari si ini tadi. Kalau misalkan di sininya itu kalian itu mengambil arah measure-nya itu dari atas lalu ke bawah, berarti kalian harus membuka open posisi long, oke? Ingat ya, kalau misalkan kalian menarik garis measure-nya dari atas ke bawah, ya kan, lalu terus di sininya ada minusnya, minus 7,05%, itu berarti kalian siap-siap mengambil posisi long, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kejadiannya kebalik, kan kalau misalkan ini kan kejadiannya dump, oke? Kejadiannya dump. Kalau misalkan kejadiannya pump gitu kan, kejadiannya tiba-tiba naik gitu, misalkan kita coba ubah ke candle
1 jam. Nah, misalkan dari sini ke sini, oke? Kalau kalian menarik dari bawah ke atas, seperti ini, oke? Nah, ini kan tidak ada minusnya. Tadi kan ada minus 7,05%, sedangkan sekarang tidak ada minusnya, ya kan? Cuma ada angka 12,43%. Berarti itulah saatnya kalian untuk mengopen posisi short, seperti itu ya. Jadi kebalikan, kalau misalkan kalian mengambil measure-nya itu dari bawah ke atas, berarti waktu kalian itu mengambil posisi short, oke? Tapi kalau misalkan kalian mengambil measure-nya dari atas ke bawah, itu berarti kalian harus mengambil posisi long, seperti itu. Jangan terlalu banyak pusing, kebanyakan teori, kebanyakan teknik. Coba ikutin teknik ini, tetapi dengan catatan ya, sebelum si measure ini mendapatkan sekitar 5% ke atas, itu jangan pernah sekali-sekali untuk mengopen posisi. Seperti itu ya. Kalau misalkan si measure-nya udah lebih dari 5%, atau lebih amannya itu kurang lebih sekitar 10%, itu paling aman. Tapi kalau misalnya kita nunggu 10%, mungkin berhari-hari kita tidak open posisi ya. Dan hal selanjutnya yang harus kalian tahu adalah untung itu secara logis. Kalau misalkan kalian mau untung tetapi secara maksimal, itu hal-hal yang sangat gak mungkin. Ketika kalian sudah melakukan measure seperti ini, misalkan plusnya 12,43%, berarti jarak yang harus bisa secara logis kita dapatkan adalah sekitar 2%-an. 2% ya, kalau misalnya kalian pakai leverage 10 kali lipat ya sekitar 20%. Seperti itu ya. Jadi jangan pusing-pusing untuk mencari teknik ini itu. Coba kalian lihat teknik saya measure ini tadi yang secara sederhana ini bisa mewakilkan para gundah-gundah si trader newbie itu tadi. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, silahkan langsung komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab. Tapi kalau misalkan komentarnya sangat penting, akan saya buatkan videonya. Ikuti terus channel ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan terlalu bingung untuk mencari banyak sekali teknik, karena memang coba kalian pakai teknik measure satu aja gitu. Coba kalian fokus ke satu teknik aja, dan teknik sederhana ini insya Allah kalian akan bisa mendapatkan profit yang cukup untuk menambah saldo kalian sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke? Jangan lupa share ke teman kalian juga agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.